Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara cahaya-cahaya agung yang Allah hadirkan di muka bumi ini, terdapat satu sosok perempuan suci yang namanya harum sepanjang zaman. Ia bukan hanya dikenang karena nasabnya, bukan pula semata karena kedudukannya, melainkan karena keimanan, kesabaran, kezuhudan, dan kemuliaan akhlaknya yang menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Dialah Sayyidatun Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, putri bungsu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ibunda mulia Sayyidatun Khadijah Al-Kubra. Ia adalah bunga yang tumbuh di tengah gurun pasir, indah, langka, dan memesona. Seperti bunga yang mekar di tanah tandus, kehadiran Fatimah menjadi penyejuk bagi dunia yang keras. Ayahandanya adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin seluruh umat manusia. Ibundanya adalah Khadijah binti Khuwailid, perempuan agung penghulu wanita Quraisy. Suaminya adalah Ali bin Abi Thalib, singa Allah yang pemberani dan zuhud. Putra-putranya adalah Hasan dan Husain, dua pemuda pemimpin penghuni syurga. Putri-putrinya adalah Zainab dan Ummu Kulthum. Fatimah bukanlah nama sembarangan. Allah sendiri yang memberikan nama itu melalui lisan ayahandanya. Nama Fatimah berasal dari kata Fatama yang bermakna terputus, terputus dari api neraka. Adapun julukan Az-Zahra disematkan kepadanya karena ia laksana bunga bercahaya, putih bersih, bersinar dan menyejukkan. Kelahiran sang bunga syurga. Pada tanggal 20 Jumadil Akhir, 5 tahun sebelum kenabian, lahirlah seorang bayi perempuan yang kelak menjadi pemimpin seluruh wanita dunia. Saat itu Rasulullah sedang terlibat dalam perbaikan bangunan Ka'bah. Tiba-tiba hatinya bergetar, seakan ada kabar besar yang menantinya. Apakah Khadijah telah melahirkan? Gumam hati beliau. Beliau pun bergegas pulang. Benar saja, di rumahnya telah terbaring seorang bayi perempuan kecil yang begitu cantik, begitu mirip dengan dirinya. Rasulullah tersenyum haru. Itulah Fatimah Az-Zahra, Sayyidatun Nisa'il Alamin, pemimpin seluruh wanita alam semesta. Sejak kecil, Fatimah telah menunjukkan keistimewaan. Ia dijuluki Ummu Abiha, ibu bagi ayahnya, karena begitu besar baktinya kepada Rasulullah. Setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, Fatimahlah yang mengurus, melayani, dan menghibur ayahnya dengan penuh cinta. Ia memiliki banyak julukan: As-Siddiqah, Az-Zakiyah, Ar-Radiyah, Al-Mardiyah, Al-Mubarakah, dan Al-Batul, yang terakhir menunjukkan bahwa ia adalah wanita suci yang tidak pernah terputus hubungannya dengan Allah. Pinangan mulia dan pernikahan penuh berkah. Ketika Fatimah tumbuh dewasa, kecantikan dan kemuliaannya tersohor. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyimpan keinginan untuk meminangnya. Namun ia diliputi rasa malu dan rendah diri. Apa yang kumiliki untuk meminang putri Rasulullah? Batinnya. Beberapa sahabat besar seperti Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma telah lebih dahulu melamar Fatimah. Namun Rasulullah menolaknya dengan lembut seraya berkata, "Aku menunggu ketetapan dari Allah." Mendengar itu, Ali semakin bimbang, namun Abu Bakar dan Umar justru menyemangatinya. Akhirnya Ali berberani diri menghadap Rasulullah. Dengan kepala tertunduk dan suara lembut, ia berkata, "Aku ingin meminang Fatimah, putrimu, wahai Rasulullah." Rasulullah tersenyum dan berkata, "Marhaban wa ahlan." Mahar pernikahan mereka sangat sederhana. Baju zirah milik Ali dijual seharga 480 dirham, sebagian untuk wewangian, sebagian untuk kebutuhan rumah tangga. Tak ada kemewahan, tak ada gemerlap dunia. Pernikahan itu hanya berlandaskan iman dan cinta karena Allah. Rumah mereka pun sederhana, tikar, bantal dari serabut, kendi kecil dan alat penggiling gandum. Namun dari rumah itulah
lahir keturunan mulia yang menjadi penyambung nasab Rasulullah hingga akhir zaman. Rasulullah mendoakan mereka, "Barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma fi khair wa akhraja minkuma dzurriyyatan thayyibah." Kehidupan rumah tangga penuh kesabaran. Fatimah menjalani kehidupan rumah tangga dengan penuh kesabaran. Ia menggiling gandum hingga tangannya kasar, membersihkan rumah, dan mengurus anak-anak tanpa mengeluh. Ali pun selalu membantu pekerjaan rumah, tak pernah merasa hina melakukannya. Pernah suatu hari mereka meminta pembantu kepada Rasulullah, namun beliau menolaknya dengan lembut. Sebagai gantinya, Rasulullah mengajarkan tasbih, tahmid, dan takbir sebelum tidur, yang kelak dikenal sebagai tasbih Fatimah. Rumah tangga mereka dipenuhi cinta, saling menghargai, dan ridha terhadap takdir Allah. Putri tercinta Rasulullah. Fatimah adalah orang yang paling dicintai Rasulullah. Setiap kali ia datang, Rasulullah berdiri menyambutnya, mencium keningnya, dan mendudukkannya di tempat beliau. Namun ujian terbesar Fatimah adalah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak hari itu, senyum Fatimah seakan hilang dari wajahnya. Ia menangis siang dan malam, merindukan ayah tercintanya. Rasulullah pernah berbisik kepadanya bahwa Fatimahlah anggota keluarganya yang pertama akan menyusul beliau, dan itulah yang menguatkan sekaligus menyayat hatinya. Wasiat terakhir sang bunga syurga. 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah, Fatimah jatuh sakit. Ia tahu waktunya telah dekat. Dalam keadaan lemah, ia memanggil Ali dan menyampaikan wasiat agar Ali menikahi Umamah binti Abil As karena Umamah mencintai Hasan dan Husain. Agar dibuatkan keranda tertutup rapat agar auratnya terjaga. Agar ia dimakamkan pada malam hari. Pada 2 Ramadan 11 Hijriyah, malam Selasa, Fatimah Az-Zahra menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan sang suami tercinta Ali bin Abi Thalib atas dasar umur sekitar 29 tahun. Ali memandikan, mengafani dan menguburkannya dengan tangan sendiri. Hatinya hancur, air matanya tak terbendung. Hasan dan Husain menangis terseduh-seduh. Ali berkata lirih di makam Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku kembalikan amanah yang engkau titipkan kepadaku." Teladan abadi bagi umat. Sayyidah Fatimah adalah wanita terbaik sepanjang masa, pemimpin wanita ahli syurga, bagian dari Rasulullah. Barang siapa menyakitinya, maka Rasulullah tersakiti. Barang siapa meridainya, maka Rasulullah pun ridha. Ia zuhud terhadap dunia, sabar dalam penderitaan, dermawan dalam kefakiran, dan teguh dalam iman. Semoga Allah meridai Sayyidah Fatimah Az-Zahra, bunga syurga yang cahaya kemuliaannya tak pernah padam hingga akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin.